Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat belajarnya? Semangat. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, keberkahan ilmu kita, ya, kita akan berdoa. Tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Mari teman-teman berdoa dimulai. Minggu kemarin Ibu sudah suruh menghafal surah Al-Kautsar, ya. Sudah hafal semua? Alhamdulillah, terus sudah hafal semua ya. Surahnya pendek, hanya ada tiga ayat. Nah, nanti hari ini Ibu akan menjelaskan surah Al-Kautsar, ya. Ibu akan jelaskan surah Al-Kautsar satu persatu kalimatnya biar paham, ya. Kalau memang sudah hafal, sebelum kita mulai, Ibu mau dibacakan dulu surah Al-Kautsarnya bersama, ya? Bisa? Bisa. Dipimpin, silakan dipimpin. Mari teman-teman berdoa dimulai. Sebelumnya, supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo, semua tepuk semangat. Udah semangat semua kan? Semangat. Iya dong, belajarnya harus semangat. Sudah sarapan, sudah dikasih sangu, ya kan? Sudah dikasih sangu uang kan? Iya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan surah Al-Kautsar dengan metode satu persatu ayatnya. Satu persatu ayat, kemudian satu persatu kata kita jelaskan supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa isi surah Al-Kautsar, apa sih yang dibicarakan di surah Al-Kautsar, gitu ya. Nah, di surah Al-Kautsar kita akan jelaskan, Ibu akan jelaskan satu persatu. Sebelumnya kita tuliskan bismillah dulu ya. Jadi kita bismillah. Kalau Ibu mau jelaskan satu persatu kalimatnya, maka baca
jadi satu kata satu huruf saja itu sudah mempunyai makna. Kalau bi ini artinya dengan, kemudian ada wa itu artinya dan, ya, supaya paham. Nah, bismi itu artinya dengan menyebut nama. Ismi itu nama. Kalau bismi berarti dengan menyebut nama, itu tulis ya. Dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama. Bismi dengan menyebut nama. Allahi siapa? Allah. Kalau kalimat Allah tidak bisa dimaknakan yang lain. Kalau Allah berarti Allah. Dengan menyebut nama siapa? Nama Allah. Ar-Rahman. Ayo, masih ingat Asmaul Husna apa arti Ar-Rahman? Maha Maha penyayang. Maha pengasih. Iya, Ar-Rahman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha apa? Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang. Sekarang sudah tahu ya arti bismillah itu, ya. Jadi bismi dengan menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Kalau seandainya ibu hapus artinya, kira-kira sudah bisa belum mengartikan? Ayo, sudah bisa atau belum? Belum. Ada yang sudah bisa? Gampang saja. Artinya dengan bismi artinya menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Ayo kita coba. Ibu hapus, nanti bacanya per kata ya. Per kata atau per kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia satu seperti ini namanya kata, tapi kalau dalam bahasa Arab satu ini namanya kalimat. Ya, ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini satu kalimat. Nah, oke, kalimat pertama bismi. Artinya bismi dengan bismi dengan menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Mudah tidak? Mudah. Kita ulang. Ibu sudah tidak bantu lagi. 1, 2, 3. Bismi. Dengan menyebut nama Allahi. Allah. Ar-Rahmani. Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk ke ayat pertama surah Al-Kautsar. Kalau di tengah ya. Di sini ada kalimat inna a'toina. Inna a'toina. Inna a'toina. Inna artinya sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya. A'toinaka artinya aku. Atau bahasanya Allah itu sopan. Jadi Allah mengatakan kami telah memberikan kepadamu. Inna a'toina kami telah memberikan kepadamu. Inna sesungguhnya, a'toinaka kami telah memberikan, dan sesungguhnya. Coba dipahami benar-benar, perhatikan baik-baik. Inna sesungguhnya, a'toinaka kami telah memberikan. Kayaknya ini kembali ke kita. Kamu. A'toinaka kami telah, kata Allah, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar.
nikmat yang banyak. Ayo kita artikan sama-sama. Inna sesungguhnya a'tainaka kami telah memberikan kepadamu al-kausar nikmat yang banyak. Nah, arti al-kausar itu kenapa diambil dari al-kausar? Allah memberikan kepada kita nikmat yang sudah luar biasa. Sekarang coba kita perhatikan, kita ini sudah kaya atau masih miskin sih? Sudah kaya atau masih miskin? Kaya. Kaya itu dinilai dari apa sih? Kenapa? Oh, organ tubuh bagus. Ternyata kayanya manusia itu bukan dinilai dari uangnya banyak, rumahnya besar, mobilnya berjejer. Ternyata cukup dengan melihat anggota tubuh kita. Luar biasa. Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Kita punya 2 tangan, ya kan? Cacat tidak? Tidak. Kita punya 2 mata, bisa melihat. Kita punya 2 kaki, sampai ke sekolah, ya kan? Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya mulut, masih bisa ngaji, masih bisa makan, masih bisa bercerita dengan teman, masih bisa bertegur sapa, ya kan? Kemudian kita punya hidung, masih bisa mencium bau harum, bau busuk, ya. Nah, nikmat itu harus kita syukuri, ya. Harus kita syukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Nah, coba perhatikan. Coba kalau seandainya Allah itu hitung-hitungan sama kita. Kamu bernapas, 1 kali tarik napas bayar 10.000. Misalnya, selama kita duduk di sini saja, sudah berapa tarikan napas kita? Ya kan? Mungkin sekarang ada yang sudah bayar 500.000, sudah ada 50 kali tarikan nafas, ya kan? Mungkin ada yang sudah bayar 300.000, atau ada yang mau sengaja 1 jam pelajaran kita tahan nafas. Bisa? Tidak kan? Berarti Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Baru 1 saja misalnya nafas, ya kan? Sudah luar biasa sekali. Jadi kita patut untuk mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Dijawablah di surah yang kedua. Di ayat yang kedua, di surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli rabbika. Fasalli, maka dirikanlah sholat. Fasalli, maka dirikanlah sholat. Li rabbika, karena siapa? Rabbika, Tuhanmu, bukan karena ibu. Kalau tidak sholat dapat nilai merah, kalau tidak ngaji dapat nilai merah. Sholat karena Tuhanmu. Bagaimana cara membayar nikmat Allah yang banyak tadi? Dengan cara Allah perintahkan. Maka kata Allah, dirikanlah sholat. Fasalli, maka dirikanlah sholat. Li rabbika, karena siapa? Karena Tuhanmu. Ada yang tidak sholat? Semua sholat? Alhamdulillah. Sholat adalah tanda bahwa kita adalah seorang muslim. Kalau agama lain itu kan tidak sholat, ya kan? Mereka punya cara beribadah mereka sendiri yang disebut dengan sembahyang. Kalau Islam satu-satunya agama yang menggunakan kata sholat. Dari mana kata sholat itu? Berasal dari mana kata sholat itu? Berasal dari Al-Quran. Kalau yang berasal dari
biasa sekali supaya kita berbagi. Yang kaya sudah sering makan enak, ya kan? Nah, yang kaya sudah sering makan enak, sudah sering makan daging, sebentar-bentar lagi ke restoran restoran mana-mana gitu kan, suka-suka hatinya gitu kan, yang mana enak kesana gitu kan. Nah, bagi yang miskin hanya sebagai penonton kadang lihat saja. Nah, ini kenapa Allah sudah perintahkan tuh selain sholat, cara bersyukurnya dengan cara berkurban, supaya yang miskin merasakan nikmatnya. Yang kaya beli sapinya, yang miskin makan dagingnya. Itu luar biasa. Nah, kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka. Inna tadi apa arti inna? Ya, inna apa arti inna? Inna apa arti inna? Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya sani'aka, orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang tidak suka melihat orang sholat, orang yang tidak suka melihat orang berbuat baik, orang yang benci melihat orang pergi ngaji, orang yang tidak suka kalau diajak ngaji gitu kan, diajak sholat, ajak aku terus pergi di kosan. Nah, orang yang seperti ini, inna kata Allah apa sesungguhnya sani'aka, orang-orang yang membenci semua perbuatan baik itu, huwal abtar, dialah yang terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mau kita terputus dari kasih sayang Allah? Kalau kita terputus dari kasih sayang Allah, kata Allah, aku ambil nih separuh nih nikmatnya nih, ambil matanya aja sudah, ya kan? Mau kita diputuskan Allah dari rahmatnya? Tentu tidak ya. Ya, siapa yang mau? Tidak ada yang mau terputus dari rahmat Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Tetap harus dengan mendirikan salat. Oke. Ini Ibu sudah jelaskan dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang Ibu mau dengarkan kamu mengartikan, ya. Ibu dulu bacakan ayatnya, kamu yang artikan. Ibu contohkan ya. Misalnya Ibu katakan inna, kamu tinggal jawab sesungguhnya. A'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Bisa ya? Kita coba dari ayat pertama. Ayat pertama saja. Kalau muat tolong ditutup. Siap? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Oke, udah mulai ada suaranya. Ibu ulang. Inna sesungguhnya a'tainaka, al-kausar, nikmat yang banyak. Satu kali lagi. Inna sesungguhnya a'tainaka, kami telah memberikan al-kausar, nikmat yang banyak. Paham ayat pertama? Paham ya? Allah sudah katakan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kemudian apa jawabannya? Fasholli, maka dirikanlah sholat. Fasholli, maka dirikanlah sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Maka dirikanlah sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah.
Ibu coba. 1, 2, 3. Fasholli maka li rabbika karena Tuhanmu. Oke, karena Tuhanmu wanhar. Dan ingat, wa artinya dan, wanhar dan berkurban. Satu kali lagi. Fasalli li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Yang terakhir, inna, kembali ke inna artinya sesungguhnya sani'aka orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang membenci kamu, sani'aka orang-orang yang membenci kamu, huwa dialah al-abtar yang terputus, dialah yang terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Bagus. Inna Sesungguhnya sani'aka orang-orang yang membenci kamu, huwa dialah al-abtar yang terputus. Satu kali lagi, ibu tidak ulang. Siap, ibu tidak bantu. Inna sani'aka orang yang membenci huwa dialah al-abtar yang terputus. Nah, cukup yang terputus. Nanti kalau pertanyaan yang terputus dari apa? Yang terputus dari rahmat Allah. Kita dari awal ya, dari bismillah. Sama-sama, ibu bacakan ayatnya, kamu artinya. Siap? Bismi. dengan menyebut namamu, Bismi. dengan menyebut namamu, Allahi Ar-Rahmani yang Ar-Rahimi. sesungguhnya A'tainaka kami telah kepadamu Al-Kautsar. Fasholli maka berikanlah sholat di Rabbika karena wanhar ya, dan berkurbanlah. Yang terakhir, inna sani'aka huwa abtar dialah yang terputus dari rahmat Allah. Oke. Setelah ibu jelaskan per kalimat surah Al-Kautsar, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham makna dari surah Al-Kautsar? Yaitu menceritakan tentang nikmat Allah yang sangat besar yang sudah Allah karuniakan kepada kita hambanya. Ya, untuk tugasnya, ya, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya ibu bagi kelompok, ya, ibu bagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu saling menghafal, ya, menghafal bergantian. Ya, masing-masing temannya nanti akan menilai, ya, akan menilai temannya apakah ayat pertama sudah hafal, boleh dicentang, ayat kedua sudah hafal dengan artinya, boleh dicentang, gitu ya. Ya, kalau untuk kelompoknya cukup 2 orang saja, nanti bisa berdepatan seperti itu. Paham untuk tugasnya? Ya, itu tugasnya untuk
Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, pelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Kemudian jangan lupa sholat. Ya, untuk tanda bersyukur kita kepada Allah. Insya Allah orang yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan diluaskan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.